Setelah kelas belajar musik selesai, mereka berdua langsung menuju ke tempat berikutnya, yaitu studio make up yang pernah didatangi sebelumnya. Kali ini skill dandan Andrea sedikit ada kemajuan. Dia bisa memoles wajahnya sendiri tanpa harus menjadi badut seperti yang dia praktekkan pada Wisnu tempo hari. Selepas menyelesaikan berbagai schedule hari ini, keduanya tidak langsung pulang ke rumah. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, mereka mampir dulu ke pusat penampungan hewan. Andrea berjalan memasuki gedung berlantai 2 tersebut. Ia bertanya pada seorang laki-laki yang memakai seragam putih persis seperti perawat di counter resepsionis. "Permisi, saya adalah Andrea. Saya yang kemarin menelepon akan mengambil kucing saya hari ini," Andrea berkata dengan ramah. "Oh, Nona Andrea. Tolong tunggu sebentar ya, Nona. Saya akan memberitahukan pada dokter bahwa Anda sudah datang." Baiklah." Tidak berselang lama, seorang dokter laki-laki keluar dari sebuah ruangan di belakang konter tersebut. Dokter itu melihat wajah Andrea dengan ekspresi tertegun sejenak. Wisnu yang berdiri di samping bosnya pura-pura batuk berdehem sedikit untuk menyadarkan dokter tersebut. "Ah, mari ikuti saya, Nona. Saya akan menyiapkan kandangnya nanti, sehingga nanti Anda bisa langsung membawanya pulang." Laki-laki itu berkata dengan ramah dan mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam klinik. Wisnu mengikuti mereka dari belakang. Sorot mata kucingnya tidak lepas dari dokter tersebut. Mereka bertiga berhenti di sebuah ruangan yang ada tulisan khusus kucing di pintunya. Di dalam ruangan itu ada banyak sekali kucing dari berbagai ras dengan beragam warna dan bentuk. Wajah Andrea seketika berubah sumringah ketika dia melihat begitu banyak kucing. Gadis itu sebenarnya menyukai kucing, tapi karena mamanya, Ibu Christine, memiliki penyakit asma, jadi dia tidak bisa memelihara binatang lucu tersebut di rumahnya dulu. "Nah, ini adalah kucing Anda, Nona." Dokter itu mengambil seekor anak kucing dari sebuah sangkar dan menyerahkannya pada Andrea. Anak kucing itu bulunya berwarna putih dan matanya kuning kebiru-biruan, persis seperti almond. Kucing tersebut sangat lucu. Meskipun masih bayi, tapi tubuh kucing itu lumayan besar untuk ukuran anak kucing. Ngomong-ngomong, kucing Andrea ini berjenis kelamin laki-laki. "Ah, lucu sekali. Kemarilah sayang, sini sama Mami." Kedua laki-laki yang ada di samping Andrea memandang gadis itu dengan ekspresi kompleks. Suaranya melelehkan hati keduanya. "Kami sudah memberinya vaksin, Nona, tapi dia masih harus memerlukan check-up rutin. Sertifikatnya juga sudah disiapkan. Dia hanya tinggal membutuhkan nama dan tanda tangan Anda untuk registrasi. Setelah itu, Anda bisa membawanya pulang ke rumah." Dokter itu menjelaskan pada Andrea. "Oke." Andrea melihat kucing yang ada di pelukannya sebelum akhirnya berkata kembali, "Ayo kita pulang ke rumah, Leo." Wisnu membantu Andrea mengurusi tentang pembayaran,
registrasi, serta dokumen-dokumen untuk mengadopsi anak kucing tersebut. Setelah semuanya beres, baru mereka pulang. Mereka tiba di rumah sekitar jam 8:30 malam. Saat Andrea akan menaiki tangga menuju ke kamarnya di lantai 2, dia melihat ayah dan ibu mertuanya sedang duduk bersantai di ruang keluarga sambil menonton televisi. Ginny, sepupu kesayangannya, juga berada di sana. Gadis itu sedang membolak-balikkan buku majalah kesukaannya. Ya, Ginny memang suka membaca sejenis majalah atau tabloid. Entah mencari inspirasi tren terkini atau hanya sekedar membaca gosip. Andrea, kemana saja baru pulang? Ibu Weni bertanya pada menantunya itu ketika dia melihat gadis itu melangkahkan kakinya di tangga. Oh iya Ma, aku baru saja pulang dari kelas musik dan... Sebelum Andrea menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ayah mertuanya, Pak Tirta, menghentakkan tubuhnya dan berteriak. Apa yang kamu bawa pulang itu? Pak Tirta bertanya sembari menunjuk binatang berbulu yang ada di gendongan Andrea. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki mulai gemetaran. Oh, maksud Papa ini. Namanya Leo, Pak. Andrea memperlihatkan kucingnya dan mengarahkannya langsung pada ayah mertuanya. Tidak, jangan mendekat. Pak Tirta bersembunyi di balik tubuh istrinya. Pria setengah baya itu memegangi blus istrinya erat-erat, seakan-akan kucing itu hendak memakannya. Sementara Ibu Weni hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap suaminya. Mas ini di sini loh ada banyak orang. Apa kamu tidak malu bersembunyi di belakangku hanya karena kucing? Ibu Weni berbisik-bisik pada Pak Tirta sambil menyinggol tubuh suaminya. Sementara Andrea pura-pura bingung. Dia mulai berakting membujuk ayah mertuanya. "Pa, ini loh hanya anak kucing. Lucu banget loh. Apa Papa tidak ingin menggendongnya juga? Nah." Andrea membalikkan tubuhnya bersiap akan menuruni tangga lagi. Tidak! Secepat kilat Pak Tirta berlari menuju ke kamarnya sambil berteriak. Dia mengunci pintu kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Ibu Weni dan Ginny terbengong melihat tingkah Pak Tirta yang seperti anak kecil. Andrea, gadis itu, mengedipkan matanya beberapa kali. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaannya untuk tidak tertawa. Padahal kamu lo lucu banget, ucap Andrea sembari mengelus kepala Leo.